Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Saradita dalam Viral News. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dibawa ke lokasi aman pasca tewasnya Nasrallah pada Sabtu 28 September. Seorang sumber mengatakan Khamenei dibawa ke suatu tempat di Iran sehari setelah Israel membunuh kepala Hizbullah tersebut. Kedua pejabat regional mengatakan Iran sedang berhubungan dengan Hizbullah dan kelompok proksi lainnya untuk menentukan langkah selanjutnya mengenai kematian Nasrallah. Khamenei juga mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu menyusul pengumuman Israel bahwa Nasrallah telah terbunuh. Dia mengatakan nasib wilayah ini akan ditentukan oleh kekuatan perlawanan dengan Hizbullah di garis terdepan. Selain menewaskan Nasrallah, serangan Israel pada hari Jumat di Beirut juga menewaskan Wakil Komandan Garda Revolusi Abbas Nilforouzan, dan langkah Khamenei merupakan unjuk rasa terbaru dari otoritas Teheran ketika Israel semakin mengintensifkan serangan terhadap Hizbullah. Meninggalnya Nasrallah merupakan pukulan telak bagi Iran, menyingkirkan sekutu berpengaruh yang membantu membangun Hizbullah menjadi poros utama konstelasi kelompok sekutu Teheran di dunia Arab. Reuters melaporkan bulan ini bahwa Korps Garda Revolusi Elit Iran, penjaga ideologis Republik Islam, telah memerintahkan semua anggotanya untuk berhenti menggunakan jenis perangkat komunikasi apapun setelah ribuan pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh Hizbullah meledak. Lebanon dan Hizbullah mengatakan Israel berada di balik serangan pager dan walkie-talkie. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah dikabarkan pernah mengungkapkan firasatnya sebelum tewas dalam serangan bom Israel di Beirut pada Jumat malam. Firasat itu kemudian ditafsirkan seperti isyarat tentang kematian dirinya. Mengutip Middle East Spectator, Nasrallah mengatakan di hadapan pendukungnya, dirinya tidak akan tinggal bersama mereka dalam waktu lama. Dia menyebut seluruh pimpinan Hizbullah tingkat pertama mungkin terbunuh, termasuk pula dirinya. Prosedur pun dikatakan setelah dirancang agar Hizbullah siap menghadapi apapun kemungkinan nanti. Sementara dalam pidato terakhirnya yang disampaikan pada 19 September, Kepala Hizbullah ini berjanji untuk terus melancarkan serangan harian terhadap Israel meskipun terjadi serangan bom massal terhadap perangkat komunikasinya di Lebanon. Nasrallah telah mengatakan bahwa warga Israel yang mengungsi akibat pertempuran dari rumah-rumah di dekat perbatasan Lebanon tidak akan dapat kembali sampai perang di Gaza berakhir. Hizbullah sendiri telah mengonfirmasi kabar kematian Nasrallah dalam pernyataan resmi kelompok pejuang Muslim Syiah tersebut. Menyusul kematian Syed Hasan Nasrallah, masa bergabung ditetapkan di Lebanon dan Irak selama 3 hari. Iran sebagai sekutu terkuat Hizbullah menetapkan masa bergabung selama 5 hari. Sementara Lebanon, Najib Milkati mengatakan masa bergabung resmi akan dimulai pada hari Senin pekan depan. Selama masa bergabung, bendera akan dikibarkan setengah tiang di gedung-gedung publik dan kantor-kantor publik akan ditutup pada hari pemakaman Nasrallah. Sejauh ini Hizbullah belum mengumumkan tanggal pemakaman tersebut. جاي الاشتباك جاي الاشتباك وما من خون الأمانة سيد
يلا مش رح نترك فلسطين مش رح نترك فلسطين مش رح نترك فلسطين ومش رح نترك فلسطين منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة نحن الشعب ينادي من حديد باب ما بيفتح إلا بشهيد وما منخون الأمانة وما منخون الأمانة. Pilot Israel tidak diberi rincian jika mereka harus menargetkan Hasan Nasrallah. Kepala Skuadron Angkatan Udara mengatakan bahwa para pilot hanya diberi rincian target beberapa saat sebelum lepas landas. Sementara itu, juru bicara militer Israel, Nadav Shoshani, mengatakan operasi yang dilakukan pada hari Jumat tersebut disebut rezim baru. Operasi itu dilakukan ketika Nasrallah dan rantai kepemimpinan senior Hizbullah sedang bertemu untuk merencanakan serangan lebih lanjut terhadap Israel. Sementara militer Israel mengatakan mereka punya informasi intelijen real-time dan juga peluang operasional yang memungkinkan melakukan serangan itu. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani juga menyebut bahwa dirinya tidak akan mengomentari spekulasi bahwa serangan itu mungkin menggunakan bom berat Mark 86, maksud kami 84, buatan Amerika Serikat. Tetapi Komandan Pangkalan Udara Hadzerin menyebut puluhan amunisi mengenai target dalam hitungan detik. Serangan yang menargetkan Hasan Nasrallah pada hari Jumat menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 108 orang. Ali Karaki, yang merupakan kepala Front Selatan Hizbullah, yang pernah dicoba akan dibunuh Israel pada pekan ini, juga tewas dalam serangan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pembunuhan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah diperlukan untuk mencapai tujuan Israel dalam serangannya di Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Dia memerintahkan pembunuhan Nasrallah karena pemusnahan pemimpin Hizbullah tersebut penting untuk memungkinkan kembalinya penduduk utara Israel dengan selamat. Dalam pernyataan publik pertamanya sejak Israel membunuh Nasrallah di Beirut, Netanyahu menyebut bahwa Israel telah menyelesaikan masalah dengan pembunuhan massal warga Israel. Netanyahu bahkan menyebut Nasrallah dan rekan-rekannya sebagai arsitek rencana untuk menghancurkan Israel. Ia mengatakan, di awal minggu ini, ia sadar bahwa serangan besar yang dilakukan Israel terhadap Hizbullah tidak akan cukup. Selain itu, menurut dia, melenyapkan Nasrallah adalah syarat penting untuk mencapai tujuannya yang telah mereka tetapkan, yaitu mengembalikan penduduk di wilayah utara dengan selamat. Dilaporkan bahwa lembaga keamanan telah melacak Nasrallah selama beberapa bulan terakhir. Intelijen Israel merekomendasikan untuk menargetkannya pada minggu ini karena khawatir bahwa kesempatan itu bisa saja berlalu. Penargetan wilayah pinggiran selatan pada Jumat malam menyebabkan ratusan orang tewas dan terluka, termasuk warga sipil. הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות,
כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. ולכן בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. הקם להורגך, השכם להורגו. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של mediנות אחרות, khususnya. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.